Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Karena saya mengatakannya, ada caranya. Xiaoyan berkata dengan serius. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu memberiku janji. Jika Sensi dalam masalah, kamu harus berjuang untuk Sensi. Xiaoyan menatap binatang langit iblis. Jika Anda mengatakan tidak ingin pergi, itu bohong. Tidak peduli berapa tahun Anda bertahan. Beberapa orang tidak takut mati. Jadi tentu saja ada juga yang takut mati dan berada di 33 alam. Menunggu kematian juga merupakan hal yang sangat menyiksa. Lebih baik bertarung saja. Bahkan jika Anda mati dalam pertempuran, itu akan lebih mudah dan lebih cepat. Setelah merenung sejenak, binatang langit iblis memandang Xiaoyan yang terlihat serius dan seperti tidak bercanda dengannya. Masih ada keraguan tentang identitas Xiaoyan, tetapi jika Xiaoyan benar-benar dapat mengambilnya dari tempat ini, binatang langit iblis akan benar-benar percaya pada identitas Xiaoyan. Gaoyan, apakah kamu sudah memecahkannya? Pada saat ini, Xiaoyan menoleh untuk melihat ke arah Gaoyan yang lamban. Apakah Anda bercanda? Dengan kekuatan Tuan Anjing, saya hanya butuh setengah batang rupa, dan saya akan mengendalikan pembentukan dunia ini. Jawab Gaoyan dengan arogan sambil mendengus. Hanya saja agak merepotkan untuk pergi, lanjut Gaoyan. Apa masalahnya? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Mungkin saja dunia ini runtuh dan formasinya sudah tidak lengkap. Jadi begitu formasi benar-benar runtuh di sini, saya khawatir kamu hanya bisa masuk ke sini dan tidak bisa keluar. Jawab Gaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum dia menyadarinya, sudah hampir 10 tahun sejak dia datang ke 33 alam. Tapi dalam 10 tahun yang singkat ini, kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat. Menerobos langsung ke puncak dewa pertarung bintang 8. Formasi ini harus dapat menggunakan kekuatan formasi yang tersisa untuk membuka jalan keluar. Begitu dibuka, formasi ini juga akan hancur total. Hanya ada satu kesempatan, lanjut Gaoyan. Bawa Xiaoju pergi, setidaknya aku punya teman di jalan. Gaoyan melihat ke arah binatang langit iblis, dan sepertinya keduanya bekerja sama. Adapun mengapa Gaoyan berkenalan dengan binatang langit iblis, menilai dari situasi saat ini, wajar bagi Gaoyan untuk mengikuti yang mulia ke banyak tempat dan meninggalkan beberapa koneksi. Xiaoyan sedikit mengangguk dan memandangi binatang langit iblis yang sedang berpikir di Lingsu. Setelah beberapa nafas, Xiaoyan membuka matanya lagi dan sosoknya perlahan datang ke depan binatang langit iblis, menjulurkan telapak tangannya. Jangan menolak, tarik nafas dalam-dalam. Tenang, pusing itu normal. Telapak tangan Xiaoyan melayang di atas kepala binatang langit iblis. Adegan ini membuat Chowking dan Liu Tian yang sedang menonton di depan cahaya tirai merasa sangat aneh. Dia bisa menjinakkan Xiaoju. Chowking melihat gerakan Xiaoyan dengan aneh. Saat Chowking sedang menonton, sosok besar dari binatang langit iblis berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dalam sekejap. Chowking yang berada di depan tirai tipis dan Su Hong di depan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah di mana Xiaoyan berada. Binatang langit iblis menghilang, kata Chowking dengan takjub, dan Su Hong juga menunjukkan keterkejutan di matanya. Sepertinya identitas anak ini tidak sederhana, gumam Su Hong. Xiaoyan segera menutup matanya dan surat wasiatnya datang ke pagoda kekosongan roh dan memasuki lantai 12 yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Itu juga Lingsu yang dikatakan Zhan tua. Ketika dia melangkah ke lantai 12 pagoda kekosongan roh, Xiaoyan tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia. Matahari dan bulan hidup berdampingan di dunia ini, penuh vitalitas dan itu tampak seperti ilusi.
Sosok raksasa dari binatang langit iblis juga muncul di dalamnya. Melihat bahwa binatang langit iblis aman dan sehat, Xiaoyan juga menghela nafas lega. Ini adalah Lingsu. Binatang langit iblis melihat sekeliling dan sepertinya mengenalinya. Kamu tahu? Xiaoyan juga sedikit penasaran. Berbicara secara logis, pagoda kekosongan roh sangat misterius. Dan binatang langit iblis seharusnya tidak mengetahuinya. Yang mulia membawaku ke sini sebelumnya. Aku ingat, seharusnya ada banyak di sini. Gumam binatang langit iblis. Sepertinya penuh dengan kehidupan. Tetapi sebenarnya itu tidak bernyawa. Kecuali binatang langit iblis, tidak ada makhluk hidup yang nyata. Tampaknya kamu benar-benar reinkarnasi dari tuanku. Setelah memastikan bahwa tempat ini adalah Lingsung dalam ingatannya, binatang langit iblis menatap Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak menyangkalnya dan tidak perlu membuat penjelasan yang tidak perlu. Saya akan melakukan apa yang saya katakan dan saya harap para senior tidak akan mengingkari janji Anda. Xiaoyan segera menatap binatang langit iblis dengan serius di Lingsu. Yang terakhir berhenti. Dunia mana yang akan menyerang Sensi? Tanya binatang langit iblis. Taisu, kata Xiaoyan. Taisu? Aku ingat bahwa dunia Taisu sangat kaya akan sumber daya. Mungkinkah dalam puluhan juta tahun mereka telah menghabiskan semua sumber daya dunia? Mendengar kata-kata dari binatang langit iblis, Xiaoyan sangat terkejut. Seolah-olah itu tidak pernah memikirkan musuh Sensi akan terlalu kosong. Saya masih belum tahu banyak. Jika Sensi dalam masalah, saya akan berharap senior bisa membantu Sensi. Xiaoyan mengepalkan tinjunya lagi, dan binatang langit iblis juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Memandang Xiaoyan yang selalu penuh hormat padanya, namun bagi binatang langit iblis itu membingungkan karena dia berbeda dengan Yang Mulia. Meskipun Yang Mulia juga orang yang lebih santai pada hal-hal tertentu. Tapi kerendahan hati Xiaoyan adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki oleh Yang Mulia, yang membuat binatang langit iblis memiliki kesan yang baik tentang Xiaoyan secara tidak sadar. Meskipun saya telah bertahan di zaman kuno, saya tidak sekuat yang Anda bayangkan dalam hal kekuatan. Tetapi saya berjanji kepada Anda, saya bisa bertarung untuk Sensi. Pada saat ini, binatang langit iblis akhirnya mengangkat kepalanya dan melihat ke Xiaoyan. Kemudian menjawab Xiaoyan dengan nada serius. Terima kasih senior. Jika Sensi menang, saya pasti akan membiarkan senior menjadi anggota Sensi. Xiaoyan berkata dengan penuh terima kasih, karena bagi Sensi sangat penting untuk memenangkan perang ini. Lagi pula, dia tidak tahu kekuatan musuh yang akan dihadapi. Xiaoyan melihat invasi di bencana dewa, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh dunia, dan Taisu bahkan lebih kuat. Xiaoyan tidak yakin, dan Sensi juga tidak yakin. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak boleh melewatkan jejak kekuatan apapun. Dengan adanya Lingsu, Xiaoyan dapat menemukan sebanyak mungkin kekuatan alam reruntuhan. Semakin banyak, semakin baik. Membentuk pasukan alam reruntuhan yang kuat itu tidak buruk. Tanpa berbasa-basi terlalu banyak, Xiaoyan secara sadar meninggalkan pagoda kekosongan roh dan membuka matanya. Sebelum saya pergi, saya harus mengunjungi senior saya. Saya bingung, kata Xiaoyan, dan Goyan berbaring di bahu Xiaoyan dengan sikap yang masuk akal. Sosok Xiaoyan perlahan menyapu ke depan, dan dia bisa merasakan bahwa kecepatan Xiaoyan sebenarnya sangat cepat. Tetapi saat sayap bela diri muncul di belakangnya, kecepatan Xiaoyan langsung berlipat ganda. Namun pada saat itu, sebuah suara berderap kencang di 33 alam, memicu dentuman sonik yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, Xiaoyan muncul di atas banyak puncak gunung, dan Su Hong masih menumpuk puncaknya. Sosok Xiaoyan perlahan jatuh di depan Su Hong, mengepalkan tinjunya dengan keras. Terima kasih atas bantuanmu, senior. Xiaoyan tahu
bahwa dia dihancurkan oleh Valkyrie bersayap ungu dan tidak mungkin pulih secepat itu dalam waktu singkat. Jadi seseorang pasti telah membantu. Anda dan saya juga dianggap takdir, dan saya juga telah menerima sinar roh dunia dari 33 alam, yang juga merupakan pengakuan dunia ini untukmu. Saya hanya mengikuti kehendak 33 alam. Su Hong perlahan membuka mulutnya. Terima kasih senior, saya tidak memiliki hubungan dengan 33 alam, tetapi merupakan kehormatan besar untuk diakui oleh 33 alam. Xiaoyan menangkupkan tinjunya lagi. Meskipun saya tidak tahu siapa Anda, mereka yang dapat memperoleh energi dari 33 alam pasti memiliki asal yang dalam. Mungkin kamu tidak mengetahuinya, jawab Su Hong. Xiaoyan berpikir sejenak dan sepertinya berpikir apa. Mungkinkah 33 alam juga mengalami perubahan sebelum jatuh ke titik ini? Xiaoyan bertanya dan Su Hong mengangguk. 3 alam menyerbu pada saat yang sama. Su Hong berkata, yang membuat pupil Xiaoyan menyusut ketika dia mendengar ini. Sepertinya 33 alam sama dengan dunia tanpa batas. Mereka semua milik dunia yang dikalahkan. Hasil akhir dari kekalahan adalah kematian dunia. Setelah sumber daya diambil, bahkan tanpa melakukan apapun, waktu akan membuatnya perlahan binasa dan akhirnya hilang sama sekali. Hanya dunia dengan sumber daya yang kuat yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup. Dan penggantian yang lama dengan yang baru adalah hukum alam yang berlaku di seluruh dunia. Saya ingat, ada seseorang di dunia sensi yang sangat kuat dan membantu 33 alam. Su Hong mencari ingatannya dan berkata perlahan setelah beberapa saat. Yang mulia, mendengar kata-kata sangat kuat, Xiaoyan hanya bisa memikirkan kata-kata sangat kuat. Dan sepertinya hanya dia yang layak mendapatkan kata-kata sangat kuat. Ya, itulah namanya. Su Hong mengangguk, dan Xiaoyan mengerti mengapa dia mendapatkan sinar energi dunia dari 33 alam. Ini tidak diberikan kepadanya. Jelas, Yang Mulia pernah membantu dunia ini. Dan dunia ini juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membalas budi. Tampaknya kamu sudah mengerti mengapa kamu telah menerima bantuan dari dunia ini. Su Hong memandang Xiaoyan dan tersenyum sedikit. Xiaoyan tidak menyangkalnya dan mengangguk. Kamu datang ke sini kali ini, kamu tidak mencoba untuk mendapatkan gambaran tentang gunung-gunung ini. Su Hong segera menatap Xiaoyan dengan aneh, karena tampaknya semua barang berharga di 33 alam telah dikikis oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Sepertinya gayanya telah meninggalkan pengaruh buruk pada orang lain. Tentu saja tidak. Junior ini memiliki keraguan di dalam hatinya, dan kuharap senior dapat menghilangkan keraguanku. Su Hong berhenti menumpuk gunung, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan serius, seolah-olah dia sedang menunggu jawaban Xiaoyan. Junior ini hanya bingung. Apa arti dari apa yang dikatakan senior sebelumnya, benar atau salah? Xiaoyan selalu mengkhawatirkannya dan masih berharap untuk menyelesaikan keraguan yang tersisa di hatinya sebelum pergi. Pertanyaan ini, ketika kamu menerobos keabadian, kamu secara alami akan memiliki jawaban. Su Hong tiba-tiba tersenyum, seolah dia tidak mengharapkan Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini, dan Xiaoyan menatap Su Hong mengangguk setelah merenung sejenak. Sebenarnya, Anda harus memahami bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Yang benar dan yang salah adalah makna, dan itu tergantung pada apakah Anda dapat memahaminya sendiri. Lanjut Su Hong. Xiaoyan sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu. Sambil berpikir, setelah beberapa lama, dia sedikit mengepakkan tinjunya. Terima kasih senior atas penjelasanmu. Lagi pula ini bukan penjelasan. Aku tidak memberitahumu apa-apa. Su Hong tersenyum. Jika Anda tidak menjawab, itu solusi terbaik. Xiaoyan juga tersenyum.
Su Hong memandang Xiaoyan. Kilatan cahaya melintas di matanya dan wajahnya menunjukkan kekaguman pada Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat pada akhirnya dan menarik diri untuk pergi. Tetapi dia berhenti sejenak, lalu menoleh untuk melihat Su Hong dan bertanya, "Senior, siapa nama orang yang menyerangku lebih dulu?" Tanya Xiaoyan. Jika dia tidak memiliki cangkang Lie Ming Xuan Wu selama kultivasinya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh serangan itu. "Apakah kamu berbicara tentang lelaki tua jahat di timur itu?" kata Su Hong. Xiaoyan sedikit mengangguk. "Apakah kamu akan mencarinya?" Su Hong bertanya dengan aneh. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Saya tidak memenuhi syarat untuk melawannya sekarang. Katakan saja namanya." Xiaoyan sadar di dunia Su Hong tersenyum. "Chowking, monster tua yang telah hidup sangat lama. Kupikir kau tidak boleh memprovokasi dia dengan mudah." Su Hong memperingatkan, dan Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar kata-kata itu dan mengingat nama itu di dalam hatinya. Apakah orang itu juga akan hilang dengan 33 malam? Xiaoyan bertanya lagi. Xiaoyan tahu bahwa seorang pria tanpa fluktuasi sumber energi tidak boleh diremehkan. "Mungkin, tapi mungkin tidak. Aku akan bertemu denganmu lagi ketika aku punya kesempatan. Namaku Su Hong." Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Su Hong berinisiatif untuk menyebutkan namanya lagi. "Terima kasih senior Su Hong telah memberitahu saya dan junior akan pergi." Xiaoyan berterima kasih. Su Hong mengangguk ringan dan sepertinya penuh kasih sayang untuk Xiaoyan. Setelah berbicara, Xiaoyan menepuk mata anjing itu. "Bisakah kamu lebih sopan kepada senior?" Goyan berkata dengan marah, tapi dia masih mengutuk dan mengendalikan formasi dunia pada saat yang sama. Saat Su Hong melihat Goyan, matanya membeku sesaat, karena dia berasal dari zaman kuno. Jadi dia secara alami melihat bahwa dia telah mengikuti yang mulia mata anjing di sampingnya. Su Hong juga sepertinya memahami identitas Xiaoyan saat ini. Ternyata orang yang sama yang mampu mengalahkan Valkyrie dari awal hingga akhir. Su Hong tersenyum dan melihat formasi besar dunia berputar di udara dan sosok Xiaoyan menghilang setelah Xiaoyan pergi. Seluruh 33 alam tiba-tiba bergetar. Seolah-olah kecepatan di mana dunia runtuh menjadi lebih cepat. "Apakah anak itu menanyakan namaku?" Chowking tertegun. "Apalagi yang bisa kamu lakukan? Kamu tidak tahu harus berbuat apa." Luo Tian mendengus dingin dan Chowking mengangkat alisnya. "Mungkinkah dia masih ingin membalas dendam padaku di masa depan?" Chowking bergumam. "Apakah menurutmu itu tidak mungkin?" Luo Tian terus bertanya balik. "Haha, bercanda. Apa menurutmu aku takut padanya? Sekarang saya hanya perlu 2 jari untuk menghancurkannya sampai mati." Chowking secara alami tidak tahu kalah dan mendengus dingin. "Aku tidak percaya." Luo Tian sama sekali tidak memberi Chowking langkah mundur dan langsung berkata, "Kamu tidak perlu percaya padaku. Kalau begitu, aku akan menghancurkannya sampai mati sebagai seorang guru." Chowking ingin pergi setelah selesai berbicara. "Sudah berakhir, aku tidak bisa keluar sekarang." Chowking langsung terlihat sedih. "Aku khawatir, bukan karena aku tidak bisa keluar, mungkin aku tidak berani." Luo Tian berkata dengan sinis. Chowking menatap Luo Tian dan langsung berkata dengan tidak senang, "Aku tidak tahu mengapa aku menerima murid yang menjijikkan sepertimu. Kamu memilih jalan dan kamu memilih murid. Meskipun itu kotoran, kamu harus memakannya." Luo Tian melanjutkan. Seluruh tubuh Chowking membeku di tempat dengan ekspresi tak bisa berkata-kata di wajahnya.